Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ronawan Juniatmoko, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman kelas AKSC yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya Nurwahyuningsih, moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 1. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengertian konsep statistik dan sumber-sumber data menurut perolehannya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nurwahyuningsih, yang kedua Muhammad Haris Ardiansyah, yang ketiga Ana Puspitasari. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Kepada presentator pertama saya persilahkan. Perbedaan statistik dan statistika. Yang pertama, statistik. Nah, statistik adalah kumpulan angka yang sering disusun, diatur, atau disajikan ke dalam bentuk daftar atau tabel. Sering pula daftar atau tabel tersebut disertai dengan gambar-gambar yang biasa disebut dengan diagram atau grafik. Sedangkan statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Yang selanjutnya yaitu manfaat statistika. Manfaat statistika secara umum yaitu menyajikan data secara ringkas sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Yang kedua, membuat catatan data yang bersifat matematis dan sistematis. Yang ketiga, menyajikan perbandingan suatu data. Yang keempat, memberikan data masa lampau untuk menentukan kebijakan saat ini. Yang selanjutnya yaitu membuat perkiraan-perkiraan secara generalisasi terhadap objek yang lebih luas. Yang keenam yaitu menunjukkan tren maupun tendensi perkembangan satu masalah. Yang terakhir yaitu membuat penarikan kesimpulan secara ilmiah. Manfaat statistika pada beberapa bidang, yaitu bidang pemasaran. Statistika dapat digunakan dalam analisis pemasaran, analisis penjualan, dan analisis pasar untuk melihat potensi penjualan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu bidang kesehatan. Kegunaan statistika di bidang kesehatan diantaranya adalah untuk melihat dan membandingkan tingkat kesehatan masyarakat, memberi informasi kesehatan dan program-program kesehatan, dan menggambarkan keadaan kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu bidang manajemen. Manajer menggunakan metode statistika untuk melihat grafik naik turunnya perkembangan suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu bidang produksi. Statistika dapat digunakan untuk pengontrolan kualitas dari barang yang diproduksi, pengawasan terhadap efisiensi kerja dan produk baru. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep dasar pengukuran. Konsep dasar pengukuran itu ada dua, yaitu konstanta dan variabel. Pembahasan mengenai proses pengukuran menunjukkan bahwa proses tersebut diawali dengan konseptualisasi, yaitu proses pemilihan konsep dan pemberian batasan arti secara teoritis terhadap konsep tersebut. Nah, variabel sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Variabel kuantitatif yaitu variabel yang hasil pengamatannya bervariasi dalam hal jumlah pada setiap penelitian yang dilakukan. Variabel kualitatif yaitu tidak dapat atau di angkaan, artinya pemberian simbol angka pada kategori variabel tersebut hanya untuk keperluan identifikasi. Variabel kuantitatif sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit yaitu variabel kuantitatif dengan jumlah nilai atau kategori yang dapat dihitung. Variabel kontinu yaitu variabel kuantitatif di mana hasil pengamatannya merupakan salah satu dari sejumlah yang tidak terhingga dari suatu garis interval. Selanjutnya yaitu jenis-jenis statistika. Statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan cara pemerolehan data dan berdasarkan parameter. Statistika berdasarkan cara pemerolehan data dibagi menjadi dua. Yang pertama statistika deskriptif, yaitu statistik yang berkenan
dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga mudah untuk dipahami. Yang kedua, statistika inferensial adalah rangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Selanjutnya, statistika berdasarkan parameter juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistika parametrik, yaitu statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data yang berdistribusi normal dan memiliki varians homogen. Yang kedua, statistika non-parametrik, yaitu bagian statistik yang parametrik populasinya atau datanya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu dan memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variansnya tidak perlu homogen. Materi selanjutnya adalah mengenai data statistik. Data itu apa sih? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data ini merupakan bentuk jamak dari datum. Datum yaitu keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Tujuan pengumpulan data adalah yang pertama, untuk memperoleh gambaran suatu keadaan. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, agar memperoleh kesimpulan yang tepat dan benar, maka data yang dikumpulkan dalam pengamatan harus nyata dan benar. Syaratnya, data tersebut yang pertama harus objektif, sesuai keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, data harus mewakili atau representatif. Yang ketiga, data harus update. Dan yang keempat, data juga harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian kita beralih ke pembagian data atau macam-macam data. Di sini kita membagi ada 3. Yang pertama, data berdasarkan sumbernya. Yang kedua, data berdasarkan bentuk dan sifatnya. Dan yang ketiga, data berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan. Yang pertama dulu, pembagian data berdasarkan sumbernya. Data berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi 2, data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer ini antara lain misalnya hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, kemudian observasi, wawancara, diskusi terfokus atau focus group discussion, dan penyebaran kuesioner yang dilakukan secara langsung baik sendiri maupun dengan bantuan enumerator. Nah, itu tadi data primer. Sekarang kita ke data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada, atau peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, jurnal, catatan medis, dan lain-lain. Kemudian pembagian data yang kedua, yaitu data berdasarkan bentuk dan sifatnya. Nah, ini dibagi lagi menjadi 2, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip. Nah, bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Kemudian data kuantitatif. Data kuantitatif itu apa? Bedanya apa dengan data kualitatif? Kalau data kualitatif tadi adalah berbentuk kata-kata, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Kemudian macam data yang ketiga,
Data berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan dibagi lagi menjadi 4, data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Yang pertama dulu ke data nominal. Data nominal atau sering disebut juga data kategori, yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Ciri data ini hanya dapat membedakan, namun sederajat antara data satu dengan yang lain. Artinya hanya dapat membedakan antar satu dengan yang lain tanpa tahu nilai mana yang lebih rendah atau tinggi. Contohnya adalah status pernikahan yang terdiri dari 3 kategori, kategori belum menikah, kategori menikah, dan kategori janda atau duda. Ketiga kategori ini hanya dapat membedakan, namun sederajat antara data yang satu dengan yang lain. Artinya hanya dapat membedakan antar satu dengan yang lain tanpa mengetahui mana yang lebih rendah ataupun mana yang lebih tinggi. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Setiap data ordinal memiliki tingkatan tertentu yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai tertinggi ataupun sebaliknya. Namun demikian, jarak atau rentang antar jenjang yang tidak harus sama. Dibandingkan dengan data nominal, data ordinal ini memiliki sifat berbeda dalam hal urutan. Terhadap data ordinal, berlaku perbandingan dengan menggunakan fungsi pembeda, yaitu besar dari dan kurang dari. Nah, walaupun data ordinal dapat disusun dalam suatu urutan, namun belum dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Contoh jenis data ordinal yaitu tingkat pendidikan yang disusun dalam urutan sebagai berikut. Sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah umum atau SMU, dan perguruan tinggi. Analisisnya bagaimana? Analisis terhadap urutan data ini menunjukkan bahwa sekolah dasar memiliki tingkatan lebih rendah dibandingkan dengan SMP. Namun demikian, kita tidak tahu besar perbedaan pengetahuan orang lulusan SD dengan yang lulusan SMP. Yang ketiga, data interval. Data interval adalah data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Kelebihan sifat data interval dibandingkan dengan data ordinal adalah memiliki sifat kesamaan jarak atau equality interval atau memiliki rentang yang sama antara data yang telah diurutkan. Karena kesamaan jarak tersebut, terhadap data interval dapat dilakukan operasi matematika penjumlahan dan pengurangan. Namun demikian masih terdapat satu sifat yang belum dimiliki, yaitu tidak adanya angka 0 mutlak pada data interval. Contoh dari data interval yaitu hasil pengukuran suhu atau temperatur menggunakan termometer yang dinyatakan dalam ukuran derajat. Rentang temperatur antara 0 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius memiliki jarak yang sama dengan 1 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu berlaku operasi matematik, penjumlahan dan juga pengurangan. Misalnya 15 derajat Celcius ditambah 15 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Namun demikian tidak dapat dinyatakan bahwa benda bersuhu 15 derajat Celcius memiliki ukuran panas separuhnya dari benda yang bersuhu 30 derajat Celcius. Demikian juga tidak dapat dikatakan bahwa benda dengan suhu 0 derajat Celcius tidak memiliki suhu sama sekali. Angka 0 derajat Celcius memiliki sifat relatif atau tidak mutlak. Artinya, jika diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit, diperoleh 0 derajat Celcius sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Yang keempat, data rasio. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio merupakan data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya, karena dilengkapi dengan titik nol absolut mutlak, sehingga dapat diterapkannya semua bentuk operasi matematik penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian.
Sifat-sifat yang membedakan antara data rasio dengan jenis data lainnya, nominal, ordinal, dan juga interval, dapat kita lihat dengan memperhatikan contoh ini. Contohnya adalah data hasil pengukuran berat suatu benda yang dinyatakan dalam gram memiliki semua sifat-sifat sebagai data interval. Benda yang beratnya 1 kg berbeda secara nyata dengan benda beratnya 2 kg. Ukuran berat benda dapat diurutkan mulai dari yang terberat sampai yang teringan. Perbedaan antara benda yang beratnya 1 kg dengan 2 kg memiliki rentang berat yang sama dengan perbedaan antara benda yang beratnya 2 kg dengan 3 kg. Angka 0 kg menunjukkan tidak ada benda atau berat yang diukur. Kemudian benda yang beratnya 2 kg 2 kali lebih. Nah, dapat disimpulkan bahwa pemahaman seorang peneliti terhadap jenis-jenis data penelitian yang telah saya sebutkan tadi bermanfaat untuk menentukan teknik analisis data yang akan digunakan. Terdapat sejumlah teknik analisis data yang harus dipilih oleh peneliti berdasarkan jenis datanya. Teknik analisis data kualitatif akan berbeda dengan teknik analisis data kuantitatif. Nah, karena memiliki sifat yang berbeda, maka teknik analisis data nominal akan berbeda dengan teknik analisis data ordinal, data interval, dan juga data rasio. Baik, telah selesai pemaparan materi dari para presentator, selanjutnya yaitu sesi penutup. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.